woman, support woman itu ada atau enggak? Aduh, aku malah dikatain tepo sama cewek-cewek juga sih. Ini gimana ya? Lebih banyak yang gak setuju fansmu kamu sama Kiboy atau fans Kiboy lebih gak setuju kamu sama Kiboy? Kayaknya fans mantan-mantannya Kiboy yang jadi gak bisa menyampaikan dengan baik dan benar, akhirnya mereka ngejelek-jelekin aku. Oke. Aku sempet kok kayak yang kayak misalnya aku di kamar, diketok pintunya kayak lonte bangsat, keluar lu gitu. Sempet digituin. Yes. Silakan dibawa ke bawah. Halo, kita kedatangan Yunis. Gimana kabar? Baik. Kita kedatangan seseorang yang bisa dibilang pelopor atau salah satu pelopor Pargoy sih sebenarnya lu tuh. Gak tahu ya, itu kayak dibuat-buat aja sih Kak sama orang. Mungkin aku dibilang kayak Ratu Pargoy gitu kan. Awalnya kayak cuman ngikutin doang sih. Awalnya, tapi sebelumnya kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Yunis. Yunis. Tapi awalnya waktu lo bikin konten Pargoy itu kan sesuatu yang udah happening kan. Maksudnya kayak tren Pargoy itu udah ada kan. Udah. Berarti sebenarnya lo ngikutin tren yang ada kan. Iya, mungkin aku yang lebih viral kali ya. Oh gitu. Tapi bukan lu yang awal-awal mencetuskan goyang Pargoy itu sebenarnya bukan lu. Bukan. Oh, gue tahu sih kenapa. Kayaknya gara-gara aku pas-pasan banget Pargoy, terus aku masuk OPI. Oh, OPI itu apa ya? Coba. Oh, e-sport. Oh, e-sport. Iya. Pada saat itu e-sport dan Pargoy itu satu hal yang satu gitu nggak? Atau lu atau lo adalah salah seorang lu BA kan waktu itu? Iya, BA. Pada saat itu satu-satunya BA e-sport yang goyang Pargoy lo doang ya pada saat itu? Ada 3 sih. Cuman ya udah pisah. Oke. Dan lu kalau misalnya diingat sebagai Ratu Pargoy itu sesuatu yang mengganggu buat lu nggak? Kalau misalnya ketemu di jalan bisa dibilang, Yunisnya Ratu Pargoy. Lu terganggu nggak dengan hal-hal kayak gitu? Enggak sih, jujur aja. Tahun berapa sih itu? Ada yang 2020? Oh, 2020 waktu udah COVID lama banget ya, pas COVID. Oh, nyangka nggak bakal seviral itu waktu itu? Enggak, aku viral 2 hari doang Kak. Oh. Jadi kayak aku juga kaget kan. Tapi aku enggak, maksudnya kayak ngikutin. Kayak misalnya nih, video ini viral. Ya aku bakal lanjutin itu, terusin itu. That's why aku masih ada sampai sekarang gitu. Oke. Dan pada saat viral itu, itu kamu join dulu ke e-sport? Enggak. Oh, jadi gimana ceritanya? Ceritanya aku viral dulu, baru masuk ke e-sport. Oh, berarti viral Pargoy itu yang ngebuka jalan ke banyak kesempatan-kesempatan kamu. Betul. Awalnya nggak ada pikiran untuk terjun ke skena ini dong atau industri ini dong? Nggak kepikiran pada saat itu ya. Pada saat itu nggak kepikiran, tapi semenjak kayak oh ya bisa gini nih. Cuman ya aku sebenarnya itu konsumsi buat diri sendiri sih. Happy aja. Ya kan, coba deh kita lihat semua yang viral dan mendatangkan rezeki itu pasti bukan sesuatu yang diniatin, benar nggak? Semua orang yang kayak misalnya dia menang kompetisi pencarian bakat atau apapun, itu pasti yang kalau cerita itu di audisi kayak iya awalnya sih cuma nemenin kakak, tiba-tiba dia yang menang. Oh ada yang gitu ya? Ada, kebanyakan kayak gitu. Balik lagi juga kayak Yunis kan, itu awalnya cuma untuk konten buat diri sendiri, ternyata viral dan akhirnya masuk jadi ambasador e-sport ya. Nah, gue mau nanya nih, waktu lo lagi viral Pargoy, reaksi keluarga gimana? Banyak sih pro kontra. Yang penting kalau dari inti ya, dari papa mama itu kayak aku pakai baju crop dikit gak dibolehin. Terus pokoknya dia nganggep yang aku lakuin ini suatu hal yang buruk gitu loh. Mungkin karena belum menghasilkan uang ya. Ya, pada akhirnya ya itu pembuktiannya. Pembuktiannya adalah ketika aku sudah menghasilkan uang, bisa beli apa-apa sendiri, akhirnya aku diiniin, kayak disupport gitu loh. Dan tapi ada banyak lah sebelum aku pergi ke Jakarta ngerantau, itu banyak dari keluarga besar yang kayak, ini nggak akan jadi, gini, pokoknya menjatuhkan aku banget gitu loh. Oke, menarik. Dari mulai pro kontra sampai akhirnya disupport berapa lama? Sampai akhirnya keluarga, oh ya udah, emang kamu bisa menghasilkan uang dari apa yang kamu lakukan. Berapa lama prosesnya? Gak nyampe setahun. Gak nyampe setahun. Karena aku juga nge-push di situ.
nge-push di konten ya maksudnya? Jadi pas aku nyampe di Jakarta itu, kan aku emang dikasih tawaran gitu, kayak kamu mau nggak ke Jakarta nih, maksudnya kamu mau dapat duit banyak nggak gitu-gitu dari Opi nih, Opi ngomong gitu. Wow. Aku bilang ya. Bener nggak tapi dapatnya banyak? Tapi dia bilang tetap ada notes-nya tuh kayak, tapi kamu harus bekerja keras. Gitu loh. Iya. Ya bener sih sebenarnya nggak salah. Ya bekerja keras dalam konten, lu bisa, maksudnya kayak lu lebih rajin konten apa enggak, lu bisa ini apa enggak gitu loh, kayak ngikutin lah. Jadi dulu pas awal-awal pindah ke Jakarta tahun berapa anyway? 2020 Kak. Okay. Aku masih inget banget 2 Oktober. 1 Oktober deng. Kamu dari mana berarti? Pekanbaru. Oh. Nah terus udah gitu aku nge-pushnya itu dapat duit banyak itu dari TikTok Shop. Itu aku dari pagi sampai subuh itu kerja terus. Sampai suara hilang, sampai suara ini, karena aku anak cewek sendiri ya Kak. Yeah. Aku cuman bilang ke papa aku, bilang kayak udah yang penting aku kasih papa kepercayaan, papa cukup percaya aja sama aku bakal jadi orang di Jakarta gitu. Wow. Cuman itu aja sih yang aku pegang sama papa gitu. Pada waktu itu berat nggak orang tua ngelepas kamu dari Pekanbaru ke, apalagi anak perempuan kan? Anak keberapa kalau boleh tahu? Anak tengah dari 3. Dari 3? Iya. Sendiri gitu ke Jakarta waktu Sendiri. Wow, itu berat nggak orang tua waktu itu ngelepas? Waktu itu mungkin papa langsung percaya ya. Jadi dia langsung ya udah gitu. Dan aku buktiin. Mama? Mama sama. Dia cuman ya yang penting papa oke, mama oke. Oh, berarti lo tahu dari 2 orang ini mana yang harus dimenangin duluan ya? Betul, karena kan aku tahu nih, aku anak cewek, pasti sulit buat papa. Oke. Jadi aku tahu dia punya temperature yang tinggi lah, emosional segala macam. Jadi aku ngomongnya juga pelan-pelan. Ini juga aku bilang aku kerja demi kalian, gitu-gitu sih. Oh, berarti kamu sekarang tulang punggung kah atau? Enggak sih. Tapi kayak aku mau meringankan beban orang tua aku. Supaya misalnya nih, aku mau pergi jalan-jalan liburan nih. Kayak mereka nggak perlu keluar duit yang lebih banyak, aku bisa keluar juga gitu. Oh, wow. Tapi waktu video Pargoy lo tuh viral banget, ya pasti kan itu jadi konsumsi publik dong. Betul. Dan yang namanya kalau udah konteksnya publik kan kita udah nggak bisa memilah-milah mana, nggak bisa milah-milah lagi nih mana yang nontonnya tujuannya apa dan yang lain-lain gitu. Ada nggak hal-hal yang tidak mengenakan yang lo alamin setelah lo viral karena perpargoyan itu, atau pernah nggak ada kejadian-kejadian mengkhawatirkan gitu di DM yang mesum maybe, I don't know? Atau ada, kalau yang mesum ada banyak yang itu yang ya memang apa adanya, ya memang apa adanya seperti itu. Kita mau bilang apa, memang SDM rendah yang seperti itu. Awalnya waktu kamu merasakan diperlakukan seperti itu, kaget nggak waktu awal? Enggak sih. Mereka bilang, Kak, aku lihat video kakak jadi ini nafsu. Iya. Terus kayak ya udah aku biarin aja sih. Kan mereka komen aku nggak balas juga nggak apa-apa kan? Iya, betul. Milih buat balas apa enggak aja sih. Betul gokil. Tapi pernah dibully nggak? Bully pastilah Kak, dari dulu. Dari kecil malah udah dibully. Jadi kayak mentalnya udah kebentuk banget gitu loh. Nah, berarti udah hidupnya juga udah cukup keras, tanda kutip ya. Udah cukup keras ya. Apa yang beda banget kamu yang dulu dan kamu yang sekarang? Yang dulu itu mungkin aku nggak bisa bertutur kata yang baik kali ya Kak. Gitu. Mungkin nggak sopan atau mungkin nggak bisa melihat situasi di mana orang capek atau gimana, aku langsung aja nyebrat kayak mau ngomong gitu-gitu. Oke. Terus kayak dulu itu aku tuh nakal banget sih Kak, dulu tuh nakal banget sih. Contoh apa kenakalan yang pernah kamu lakukan dulu? Bawa cowok ke rumah. Itu langsung raja terakhir. Gua kira tuh nakalnya tuh masih kayak bolos atau apa. Level segitu. Karena mungkin aku dikekang banget kali ya. Jadi kayak aku tidak dikasih kebebasan gimana gitu loh. Jadi kayak ya udah aku ya cari celah gitu loh. Tapi hebat sekali loh untuk orang. Ketahuan nggak akhirnya lu? Ketahuan. Terus dapat getahnya itu punishmentnya tuh. Ya pertama kali juga sih aku lihat papa bener-bener, ya apalagi anak cewek ya, dikasarin tuh kayak rambut aku tuh dipotong. Dipukulin, gitu-gitu. Oke. Cuman ya mama bantuin, terus mama juga kena pukul gitu loh pada akhirnya. Terus ya udah papa akhirnya, ya aku ngelihat sih pakai mata kepala aku tuh kayak papa nangis setelah bikin kayak gitu. Oh, dia menyesal ya? Menyesal karena kayak ya gitulah. Ya. Cuman aku sadar kalau itu salah aku.
Nah, jadi aku tidak menyalahkan mereka satu sisi. Oke. Jadi itu tidak lu juga cukup dewasa untuk memahami ya salah gue juga gitu karena melakukan itu sampai memancing. Tapi cukup hebat ya. Setelah apa yang kamu lakukan sama papa kamu dengan membawa cowok ke rumah, kamu dapat izin untuk ke Jakarta tuh hebat juga loh. Itu butuh waktu yang sangat panjang sih, Kak. Oh ya? Itu kan yang bawa cowok ke rumah itu pas aku SD apa SMP ya? SMP sih, SMP. Oh. SMP kelas 1 apa kelas 2 gitu. Nah, udah gitu kan semakin dewasa kan aku semakin bisa mikir lah ibaratnya gitu. Terus ya udah akhirnya dapat izin karena aku benar-benar mungkin ngomongnya serius ya. Kayak ya udah papa yang penting percaya aja gitu loh. Iya. Dan setelah akhirnya lo sudah menghasilkan uang dari pekerjaan lo, apa yang lo lakukan dengan gaji pertama lo atau uang pertama lo dari ini apa yang lo pakai? Aku beli HP sih. Oh, oke. Aku beli iPhone. Itu udah ceritanya sih, Kak. Oke. Jadi aku dulu itu viral cuman pakai modal Android tapi aku bisa viral waktu 2 hari doang. Itu tuh aku kaget sih karena aku mikirnya iya ya aku bisa dapat rezeki itu gampang gitu loh, orang lain kan gak segampang ini ya, jadi aku bersyukur. Cuman untuk mendapatkan HP ini pun aku berjuang loh Kak sendiri, gimana caranya aku bisa dapat uang lebih gitu loh. Ya aku teleponin kafe 1111 gitu untuk ya aku bersihin meja segala macem. Aku lakuin. Waktu masih di Pekanbaru ya? Iya, aku lakuin. Akhirnya aku kebeli tuh HP Android. Terus udah. Oh itu HP pertamamu? Itu HP pertamaku. Oke. Android apa masih inget nggak? Kayaknya Vivo deh. Oke. Vivo deh. Iya. Habis gitu aku suka di sekolah itu aku suka selfie gitu kan. Tapi aku minjem HP temenku yang iPhone. Oke. Terus akhirnya dia nggak mau temenan sama aku. Kenapa dia nggak mau temenan sama lo lagi? Karena aku terlalu sering pinjam HP dia Kak. Frekuensinya berapa lama? Emang sering? Enggak sesering itu. Cuman kayak ya mereka kan mikirnya mungkin sesering itu ya. Jadi kayak mungkin ribet banget lah harus kirim-kirim lah inilah segala macam. Jadi aku balesnya pada saat aku viral aku beli HP. HP apa pertama? Yang kedua yang lo beli? iPhone 11 itu baru keluar. Wow. Lo beli pada saat itu? Iya. Terus reaksi orang teman-temanmu gimana? Udah online Kak, soalnya kan COVID. Oh, udah sekolah online jadi nggak ketemu lagi gitu ya? Iya, tapi aku sempet jadi kayak sebelum libur, aku sempet dibully gitu. Setelah viral? Iya, sempet dibully. Kayak aku mau ke toilet itu bener-bener diceng-cengin terus gitu loh. Kayak misalnya aku jalan sendiri di sini nih, terus orang-orang kerumun di sini terus kayak pada ngotain aku sendiri. Oh, wow. Itu sempet. Menurutmu kenapa mereka begitu? Iri. Karena tidak viral? Karena mungkin mereka tidak merasakan di posisi aku. Pas aku udah gede banget, itu mereka pada balik chat aku bilang, ya gimana sih kayak mau ngedeketin gitu. Nah terus reaksimu sama orang-orang itu gimana? Aku cuman ya aku tetap berespon baik sih. Kayak mereka ada. Gak ada dendam sama sekali? Gak ada. Kenapa bisa gak dendam? Karena apa ya? Aku padahal juga kalau dendam gak apa-apa loh. Bukan maksudnya, padahal kalau dendam kita mengerti kenapa dendam gitu. Iya. Tapi kamu memilih untuk tidak dendam. Why? Kenapa? Ada beberapa orang juga yang kayak dulunya ngikut-ngikut gitu loh Kak. Oke, dia cuma ngikut-ngikut teman aja pada saat itu ya. Oke. Jadi kayak nge-head aku juga. Tapi ada beberapa yang memang dia nge-head banget ya. Oke, kalau gitu gue mau nanya sama lo Yuni sebelum kita lanjut. Mengenai iri-iri dari kakak kelas yang perempuan. Oke. Menurutmu woman support woman itu ada atau enggak? Aduh, aku malah dikatain tepo sama cewek-cewek juga sih. Gimana ya? Gak tahu ya aku ya. Ya paling tidak berdasarkan pengalamanmu. Kamu kan menjawab berdasarkan pengalamanmu sampai saat ini kamu belum tapi relate. aku belum merasakan woman support woman sih. Oh ya? Iya. Karena aku ngerasa kalau temen cewek itu pasti kayak aku belum ngerasain yang tulus dari temen cewek. Gitu sih. Makanya aku ketika sampai sekarang punya sahabat kah? Enggak. Aku nggak punya temen. Sampai sekarang? Iya. Maksudnya teman banyak, tapi yang benar-benar deket nggak ada. Sebelum kita tanya lebih lanjut lagi nih, gue mau ada arsip kuno. Di mana ini adalah foto-foto kamu yang tersimpan, yang berhasil dilacak oleh tim kreatif. Nanti kita tuh pengen tanya, waktu itu foto ini kapan? Kalau masih ingat bisa diceritain. Foto ini kapan, konteksnya apa, dan lagi di mana? Oke? Kita mulai dulu yang ini.
Ini umur berapa, kapan? Anjir. Cok. Imo banget. Waktu itu emang ini tren banget ya di Pekanbaru. Oh Kak, ini kayaknya habis aku dipotong deh rambutnya. Sama papa? Iya. Oh, tapi bagus-bagus aja. Tapi malah jadi keren ya. Anjir malu banget, Cak. Mungkin itu kenapa papa nangis, kok jadi keren. Mungkin maksudnya mau punishment malah jadi bagus. Mungkin kali ya. Oke, ini waktu itu konteksnya kamu lagi foto di rumah di... Enggak, di sekolah ini. Oh, di sekolah? Kayaknya mau pulang sekolah deh, terus kayak aduh keren nih, ya udah foto. Oh, memang dari dulu kamu tuh seneng untuk selfie gitu ya? Iya, seneng aja. Ini HP teman atau? Enggak, temen aku, HP aku nih Kak. Oh. HP kayaknya BlackBerry deh. Oh. Iya. Berarti katanya Vivo? Enggak, itu kan udah pas udah mau. Oh, itu, iya. Itu umur aku 17 apa? Lautnya 17. Ini umur berapa, masih ingat gak? SMP Kak. Oh, wow. Kayak Itachi. Anjir, aibku dibongkar di sini, Cok. Ini berarti lo masih ingat ya? Berarti ingatan lo cukup tajam. Oke, ini foto selanjutnya. Ini. Oh, ini SMA. Ini SMA. SMA 1 lah. SMA kelas 1 ya? Iya, ini waktu itu konteksnya apa dan kenapa waktu itu posenya begini? Ada makna di balik ini apa nih? Itu kayak so imut aja sih. Oke. So imut aja. Dulu di postingnya di mana? Instagram kah? Instagram. Oh, berarti ini lo posting di Instagram. Mungkin ini juga yang bikin lo disebelin sama kakak-kakak kelas lo mungkin. Mungkin kali ya. Iya. Mungkin kurang imut kali ya. Gak tahu deh. Atau mungkin lu udah nyolong pose mereka duluan. Oh gitu kali ya? Iya, mungkin ini tadinya lu mau pose mereka. gitu ya? Diambil lagi. Emang kalau pose begini dia doang? Ya nggak tahu ya, menurut mereka maybe I don't know. Oke, yang ini. Oh, ini pas di Kincir. Di Kincir? Iya. Tahun berapa ini? Masih ingat nggak? Pas aku udah pindah Jakarta ini, Kak. Kok Iya. kayak beda nggak? Menurut kalian beda nggak? Beda sih. Perubahan aku cukup signifikan sih, Kak. Dari dulu sampai sekarang. Apa yang kamu lakukan untuk bisa mencapai perubahan yang signifikan? Olahraga? Treatment dong. Ya, treatment sama olahraga. Tapi di sini sorry ya, di sini kamu kelihatan agak lebih cabi ya? Iya. Ini belum botox, belum meso ini, Kak. Oh. Iya, jujur-jujuran aja sih. Nah, sekarang kita balik lagi nih ke tadi satu hal yang menarik tuh, mengenai sahabat. Mengenai persahabatan. Lo kan terkenal dengan trionya nih. Ada Prisia dan Sharon. Dari yang gue dengar katanya itu berantem. Kalau mau dijawab, oh betul ya sudah dijawab. padahal gue mencoba untuk ya kalau mau dijawab boleh. Kalau nggak mau dijawab juga kita paksa. Ternyata sudah dengan apa adanya dikatakan iya. Menurut versimu kenapa itu bisa terjadi? Mungkin pertama yang setelah aku telusuri gak cocok. Apa etos kerjanya kah atau apanya? Cara aku dulu yang aku bilang tadi Kak, yang banyak perubahan itu loh, belajar. Jadi dulu itu aku orangnya kan belak-belakan. Ya. Misalnya aku ngomong, dia cerita ke aku yang bikin dia sakit hati apa. Ya. Ya aku langsung ngomong dong, straight gitu kayak ya udah lo jangan gini segala macam. Oke. Tapi mereka nggak bisa terima itu dengan baik gitu, malah mikirnya aku yang lu iri ya, lu gini ya, lu gitu ya gitu. Gitu aja sih, padahal niat aku baik. Oke. Cuman tidak diterima dengan baik gitu lah. Oke. Oh berarti ada momennya juga kamu mencoba mentelaah kenapa itu bisa terjadi juga, ada momennya juga ya? Setelah berantem, terus kayak aku mencoba untuk deket juga. Aku sempet kayak, ayo kita ketemu gitu serius. Jadi aku sempet kok dijelek-jelekin sama mereka kayak di sosial media? Sosial media. Jadi pada saat itu ya kan sebagai teman, mereka lebih tahu lah cerita aku sama pasanganku kayak gimana. Oke. Nah tapi kayak mereka kayak ibaratnya nggak terima gitu loh. Kayak kenapa lu harus begini padahal lu gak gini. Terus kayak gimana ya, aku susah sih mau menyampaikan itu ke mereka ya, karena mereka udah ada gap duluan gitu loh Kak. Jadi nggak bisa menyampaikan dengan baik dan benar. Akhirnya mereka ngejelek-jelekin aku. Oke. Aku sempet kok kayak kayak misalnya aku di kamar diketok pintunya kayak lonte bangsat keluar lu gitu. Sempet digituin dan itu direkam sama mereka gitu. Dan aku nggak masalah, dan pada saat aku mau kayak mau ngomong itu diteken kayak enggak lu salah, lu gini. Pokoknya kayak aku sendiri di sini terus aku dikerumunin juga kayak tadi di sekolah. Oh wow. Berarti ya kayak deja vu aja ya. Kayak deja vu apa yang sudah pernah terjadi di sekolah terjadi juga di Jakarta gitu. Tapi itu nggak deja vu. Ya, itu nggak bikin deja vu sih. Cuman kayak ya aku mikirnya aku selama 2 tahun itu sama mereka aku bener-bener sabar sih. Kayak aku udah mengerti dan aku sudah sadar dari awal itu. Misalnya nih main bertiga nih Kak. Yes. Aku merasa kok mereka lebih asik berdua.
Tapi kamu pernah mengadres itu nggak sebelum akhirnya jadi berantem kayak? Kamu pernah mencoba untuk lebih dekat sama mereka kayak, ayo dong kita bonding gitu sebelum akhirnya jadi berantem, pernah nggak? Pernah, aku sering minta maaf. Kayak sorry ya kalau aku ada salah gini. Tapi kan kita nggak tahu ya Kak, di belakang perasaan orang gimana gitu. Kayak bisa aja mereka bohong. Kita nggak ada yang tahu sih. Tapi sekarang masih berhubungan baik atau? Enggak, udah nggak chatan sampai kemarin itu aku chat. Aku bilang ayo kita ketemu, kita ngobrol, kita ngonten lagi gitu. Pasti pecah sih itu, aku yakin. Cuman mereka nggak mau. Pada akhirnya mereka juga bilang sih kayak kita nggak ada dendam kok sama Ciyun gini-gini segala macam. Cuman kan aku nggak bisa ya kalau udah di chat gitu kayak aneh banget gitu. Ya aku lebih penting ketemu langsung aja. Cuman itu nggak akan bisa lupa dari ingatan aku gimana mereka ngejelek-jelekin aku ya. Sorry, berarti apakah itu alasannya akhirnya grupnya bubar dan lo berpisah dengan? Iya, cuman gara-gara apa ya? Kayak misalnya nih, aku punya pacar, setahun, tapi aku yang ngejar, aku udah capek banget Kak. Kayak semuanya udah aku komunikasiin, tapi nggak dilaksanain. Nah pada akhirnya sampailah ke Bali, itu pun karena pap lagi galau. Aku mau nemenin, aku ajak si Sharon, aku bener-bener begging lah, ayolah kita bertiga bonding lagi gitu loh di Bali. Nah tapi kan kayak ibaratnya aku yang manajernya gitu loh Kak, jadi kayak aku yang nyari villa, aku yang nyari mobil apa segala macam. Sibuknya ya? Iya, nah aku ngebantu gitu loh di situ. Jadi kan aku lebih deket dong sama yang punya, secara tidak langsung. Nah yang punya ini ada satu yang suka sama aku, nah dan dia bisa kasih apa yang aku tidak dikasih sama pacarku ini. Itu salah, selingkuh itu salah. Aku tahu aku tidak membenarkan itu ya. Cuman di situ aku masih egois kali ya, masih kayak aku nggak mau kehilangan dia, tapi kayak karena lu nggak bisa kasih gua, ya udah deh ini sementara gitu loh. Nah si Pap Sharon itu dia cepu mungkin, jadi dia cepu, akhirnya ini karena sangat woman support woman sekali. Nah habis gitu aku minta maaf terus kayak apa segala macam, aku ditinggal juga sih di Bali, jadi aku extend 1 hari lagi buat pulang gitu loh. Mereka nggak ada nyariin juga apa segala macam, padahal aku juga udah niat mau bantuin juga sih, padahal kan sebenarnya mau ke Bali karena tujuan awalnya mau nyenengin Pap karena Pap lagi galau. Dan setelah ternyata hal itu bikin situasi yang nggak enak yang kamu ceritain ini, si cowok itu akhirnya gimana? Cowok yang mana? Yang di Bali tadi, yang akhirnya kamu selingkuh tadi itu akhirnya gimana? Oh dia tahu sih semuanya. Dan aku juga bilang kok aku punya pacar. Tapi sih ya memang brengsek aja. Iya. Yang satu buka pintu juga ya udah. Ya aku juga buka pintu sih. Iya, tapi setidaknya cukup dewasa untuk mengakui hal tersebut kan. Jadi menurut gua ya masa lalu masa lalu lah. Iya, itu 2022. Nah di situ belajar. Belajar juga tuh di situ. Nah dan sekarang kita langsung udah bisa melihat bahwa lu punya kedekatan dengan seorang yang terkenal juga, Kiboy, kedekatan dengan Kiboy. Kiboy tahu nggak cerita ini? Tahu. Nah dia was-was nggak pacaran sama? Udah ada. Oh ya udah tahu kan? Oke. Udah. Kiboy tahu kan cerita ini? Dia ada was-wasnya nggak? Enggak, karena dia pernah juga. Anjir. Sorry. Ya nggak apa-apa. Mau di-cut? Nggak apa-apa. Ya sudah. Aman. Ya setidaknya berarti sama-sama memahami gitu ya. Iya, saling paham aja. Karena kan menurut aku setiap tindakan atau sesuatu itu pasti ada alasannya sih Kak. Ya betul. Kayak orang selingkuh pasti ada alasannya juga kenapa Betul. Wah ini menarik nih. Orang-orang udah tahu kedekatan lo dengan Kiboy. Lebih banyak yang setuju atau lebih banyak yang tidak setuju? 50-50 kali. Karena 50-50? Iya, karena sekarang aku lihat komennya juga pada baik kok. Oh, sekarang sudah baik. Tapi awal-awal? Enggak. Oh ya? Enggak. Lebih banyak yang nggak setuju fansmu kamu sama Kiboy atau fans Kiboy lebih nggak setuju kamu sama Kiboy? Kayaknya fans mantannya Kiboy yang Dari mana lo tahu itu adalah fans mantannya Kiboy? Iya, karena masa dibandingin sih kayak lebih bagusan Anya gitu loh. Kayak mereka mikirnya mungkin Anya nggak pernah berhubungan badan atau gimana, terus sama aku karena aku ngepost yang kayak begitu jadinya. Ya. Jadi ada asumsi-asumsi yang seperti itu. Iya, ada asumsi. Lo risih nggak digituin awalnya? Enggak sih. Sempet sih dikit.
Oke. dikit tapi segini katanya dia harus lebih dikit ya. Cuman semakin kesini kayak mikirnya udahlah biarin aja. Tuh juga sekarang makin banyak yang support. Kayak cocok ya, mirip gitu-gitu. Kalau masalah relationship, keluarga gimana? Terutama papa. Papa tuh pernah kayak mewanti-wanti nggak kayak atau membebaskan kamu karena kamu memang udah cari uang sendiri, udah terserah, yang penting batasannya jangan ini. Orang tua gimana? Menurut aku mungkin papa mama udah kasih kepercayaan aku yang begitu besar dan mereka juga lihat sendiri aku bisa menjaga diri. Jadi ya sudah. Tapi tetap kalau misalnya punya pacar tetap kasih tahu. Tetap kasih tahu. Kasih taunya ngasih tahu atau dikenalin ke ortu? Dikenalin juga. Video call langsung. Oh wow. Ya, paling lama relationship berapa lama kamu? Aku setahun lebih, Kak. Setahun lebih? Iya. Itu terlama? Itu yang paling lama. Memang jujur aku susah sih dapetin cowok yang maksudnya bisa berkepanjangan gitu. Kenapa? Aku juga, Biasanya di mana masalahnya? Masalahnya tuh kayak gak cocok gitu loh, Kak. Karena kalau prinsip aku cowok masih banyak ya. Dan umurku masih segini. Ya. Berapa kalau boleh tahu? 21, Kak. Oh. Jadi lahir tahun 2003 ya. Wow, gokil. Ya, jadi misalnya kayak aku tidak mau menghabiskan waktu sama orang yang salah yang lama gitu loh. Dengan waktu yang lama. Jadi kalau misalnya nggak cocok ya udah. Oke. Red flag cowok buat kamu apa? Yang pelit. Oke, pelit. Apalagi? Terus yang kalau dia anak mama, yang NPD. Red flag NPD. Wow. NPD itu red flag banget sih jujur. NPD. Coba kasih tahu dong ke teman-teman kita, NPD itu apa? Narcissistic personality disorder. Kamu pernah berhubungan dengan? Pernah, Kak. Apa yang paling melelahkan berhubungan dengan cowok NPD? Kan dia gaslighting dan manipulatif banget. Jadi bisa kayak bikin seolah-olah kita yang salah. Dan dia narsistiknya itu kayak pakai selfie HP temennya juga? Enggak. Gitu. Misalnya apa narsistiknya dia? Contoh. Narsistiknya kayak dia followersnya paling berapa lah gitu. Iya. DJ. Dia DJ nih. Sudah nih. Tapi dia kayak guys buat kalian yang nanyain kayak gue hari ini ke ini enggak? Ya gue di sini kok gini-gini. Kayak lah gue aja nggak kayak gitu. Oh itu red flag buatmu ya? Aku iya. Oke. Kalau dia anak mama, red flag atau enggak? Anak mama juga red flag sih. Kenapa? Kalau menurut karena dia nggak punya prinsip sendiri sih. Bagus. Setidaknya DJ masih pede lah ya. Setidaknya DJ tuh walaupun follower sedikit, masih pede lah ya. Iya. Cuman nggak enak, Kak. Dia jadi gini. Sama DJ itu tuh dia bilang kalau dia itu lebih tua seumuran? Lebih tua. Jauh? 26 lah dia. Oh ya, aman lah. Ya, terus? Iya. Terus dia bilang dia itu dulu sekolah psikolog. Tapi setelah aku pelajari, setelah aku jalanin, ternyata bukan psikolog sih, psikopat. Atau harusnya mungkin dia yang ke psikolog, maybe. I don't know. Kalau wibu, red flag atau enggak? Wibunya gimana dulu nih, Kak? Dia cosplay atau dia? Nah, kalau wibu yang cosplay red flag nggak? Iya. Nggak suka. Masa nanti pakai wig gitu. Iya ya, lucu juga ya. Misalnya kita mau jalan kemana? Bau bawang nggak mau. Oke. Tadi yang lu bilang tadi kan mengenai keseksi-seksian. Sorry ya, tapi kan banyak yang bilang katanya lu tidak memiliki keseksian di mana besar. Apa kan banyak yang bilang kayak gitu kan. Itu mengganggu nggak buat lo? Biasa aja. Iya. Pernah jadi ya udah oke, kalau gitu nanti akan saya besarkan gitu. Pernah nggak? Ada. Oh, pernah. Ada sempat kepikiran mau operasi. Cuman nggak deh. Pada akhirnya menerima diri apa adanya gitu ya? Iya. Oke, tadi wibu berarti red flag, anak mama juga red flag. Iya. Terus NPD dia juga red flag. Kalau mau kondo red flag nggak? Iya, itu red flag banget soalnya. Udah banget kayak. Kayak dia nggak bisa ngasih apa-apa, cuma bisa kasih. Lu kenyang. Iya. Benar. Itu ya. Tidak masuk akal lah ya. Tapi ini aku ngomongnya agak gimana? Enggak, nanti disensor. Oh, gitu ya. Nanti disensor. Tenang. Okay. Kita sensor tapi nanti ada gambar. Tetap kita sensor. Tadi yang itu juga kita sensor juga tadi. Oh, kalau ini lebih prefer lebih muda atau lebih tua? Tua. Batas tertua yang masih acceptable berapa? 30. Oh ya? Berarti beda 9 tahun di umurmu sekarang masih aman buatmu? Aman. Aku udah pernah sih. Sudah pernah? Udah. Kenapa nggak tertarik sama yang lebih muda? Atau yang seumuran? Sebenarnya umur itu
nggak bisa diukur dari titik kedewasaan sih Ya, umur sebenarnya. nggak bisa. Ya, oke. Cuman ya sebenarnya umur itu memang lebih mau dewasa karena mungkin dia sudah melewati yang lama-lama dari umur berapa segala macam. Jadi mungkin lebih bisa mengerti gitu kali ya. Tapi kalau misalnya yang masih seumuran tuh masih ada egonya lagi, masih ada. Marah nanti menghabiskan waktunya untuk berantem nggak penting. Iya, jadinya kayak nggak mau menghabiskan waktu gitu sih. Oke, berarti maksimal yang pernah dekat itu yang beda 9 tahun pernah ya? Pernah. Oke, maksimal pokoknya 30 ya. Di atas itu nanti dulu tunggu kamu 30 berarti nanti 40. Gitu nggak? Kan bedanya 10 tahun. Jadi kalau naik dia naik juga kan gini kan. Pernah nggak ada centang biru yang deketin kamu? Ada. Oh ya, yang nggak usah sebut nama, tapi ada. Ada. Kenapa tidak terjadi? Kamu nyaman? Ini Kiboy? Oh, itu ceritanya gimana sih? Siapa yang pertama kali make a move? Oke, aku. Oke, menarik. Nah, jadi aku sama Kiboy itu udah kenal dari 2023. Oke. Yang ngungkapin duluan siapa? Dia. Oh. Kiboy duluan sih. Dari mulai kenalan itu sampai akhir official berapa lama? Belum official sih. Oh, baru deket. Iya, maksudnya kenal dulu dong, Kak. Berapa jangka waktu yang masuk akal buat kamu untuk kenal seseorang? 6 bulan? Setahun? Yang penting semuanya saling terbuka. Aku udah lihat dia marah, aku udah lihat dia nangis, aku udah pernah lihat dia happy gimana gitu. Oke, udah pernah lihat dia marah? Udah. Udah pernah lihat dia nangis? Oh, udah? Udah pernah lihat dia happy? Udah. Kenapa belum? Aku tunggu move dari dia. Oh, ini kode Anda. Kiboy. Tapi sebenarnya dia juga nungguin aku. Ya kapan terjadinya? Tapi kamu sebagai perempuan lebih suka yang ditembak atau kamu tipe orang yang ya udah orang gue suka gue aja deh yang make a move. Kamu lebih suka yang ditembak atau kamu yang menyatakan perasaan? Kamu lebih suka yang mana? Aku tetap menyatakan perasaan. Yang move itu cowoknya. Oh, I see. Aku udah pokoknya nih tanda hijau nih. Ya. Ya udah, nanti gimana lunya aja. Oke, selama lo kenal Kiboy sampai sekarang, dia tipe yang cemburuan nggak? Enggak. Oh ya? Enggak loh, dia gak cemburuan. Dia nggak cemburuan atau gengsi? Ini kan ada dua hal yang berbeda tuh. Oh iya sih. Sempet sih, dia sempet cemburu juga. Cuman memang dia nangis. Kalau dia cemburu nangis. Wow, menarik sekali ya. Dia sebenarnya hatinya lembut banget loh. Dia sama aku bener-bener kayak clingy. Tapi yang kemarin kita yang di itu. Ya, kita syuting tempat lain itu. Iya, di syuting tempat lain itu nggak kelihatan. Memang dia menjaga ya dia kan memang di brandingannya dia cool apa. Jadi saat Sam bikin konten sama Miss Bro, reaksi Kiboy gimana? Itu belum kenal Kiboy. Seandainya Kiboy kenal, kayaknya diajak konten. Untuk konten bareng kan? Iya, konten bareng. Iya, konten bareng. Gimana tanggapan lo tentang Miss Bro? Dia baik banget. Dia baik, terus dia itu ngomongnya lembut banget. Dia orangnya kalem banget, tapi memang energinya nggak banyak. Oke. Cuman untuk menjelaskan sesuatu dia juga mau bantu apa segala macam. Dia di luar dugaan, di luar ekspektasimu lah ya. Aku tidak berekspektasi apa-apa sama dia. Awalnya nggak? Aku sama siapapun tidak berekspektasi sih. Jadi sama dia ketemu juga, oh ternyata gini ya, oh ya gini. Soalnya aku nggak pernah kenal dia, aku nggak tahu dia siapa karena aku nggak nonton. Kan? Karena aku nggak nonton. Iya betul. Jadi aku nggak tahu. Setelah tahu karena si Teguh, jadi udah kenal, mau jadi temen. Oke. Mau jadi teman gitu loh. Oke. Menurut aku dia punya mindset yang cukup oke lah untuk di dunia bisnis apa. Dia kan sebenarnya pinter ya. Iya. Gitu sih. Iya. Oke, yang terakhir, Yuni sekarang pengen dikenal sebagai apa? Konten kreator atau sebagai influencer kah? Oke, sekarang aku mau brandingannya e-sport atau gimana? Aku lebih mau cari personal brandingku sendiri lagi sih. Lebih ke kayak mungkin Ratu Pargo itu kan aku build sendiri tuh. Kayak orang-orang yang bikin. Masuknya e-sport ya aku kan di e-sport. Terus aku jadi cewek berotot tuh di brandingin lagi tuh. Jadi kayak sebenarnya personal brandingku banyak gitu. Jadi kayak yang satu ini apa tuh aku belum mengerti sih. Iya. Cuman masih dalam masa pencarian. Iya. Anyway, kamu masih muda juga. Iya. Masih banyak waktu untuk mencoba segala hal dan melihat mana yang works kan. Jadi sekarang mungkin lebih ke mau influencer tapi sambilan juga aku mau bisnis. Oh, menarik. Apa kepikiran kamu pengen buka bisnis apa? Aku liquid, tinggal produksi doang. Oh wow, sebenarnya. Wow. Itu enak sih. Kita tinggal tunggu tanggal mainnya aja, nanti akan ada liquid dari Yunis ya. Iya, sebenarnya juga kayak mau banyak bikin bisnis sih, banyak banget gitu. Soalnya aku mikirnya dunia kayak begini akan ada masanya. Betul. Jadi aku sekarang itu gimana supaya namaku dulu kayak aku sempat redup kan soalnya. Jadi aku mau naikin dulu. Jadi nanti
ya di belakang itu aku bergerak gitu loh, kayak ada bisnis apa segala macam. Oke, baik. Kalau gitu pertanyaan terakhir, kalau dikasih kesempatan buat ngelakuin dosa apapun, gak bakal dicatat, gak bakal ditangkap polisi juga, kamu pengen ngelakuin apa? Ini what if? Atau semua yang kita lakuin sekarang udah dosa. Kita akan tepuk tangan sekali lagi buat Yunis. Thank you Yunis. Yunis, sukses terus di apapun yang kamu lakukan ya. Mudah-mudahan sama Kiboy juga langgeng dan mudah-mudahan nanti ke depannya kamu bisa nemuin sahabat yang bisa. Mudah-mudahan nanti kalau kita podcast lagi, kalau kita podcast lagi setelah sekian lama, pertanyaan pertama gue adalah udah ketemu belum momen super woman. Sampai ketemu lagi di podcast kita selanjutnya.